Anda punya medsos, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Untuk apa sekarang? Untuk selfie. Sebenarnya selfie juga nggak apa-apa, karena selfie sebenarnya untuk personal branding. Cuman jangan terlalu banyak digunakan untuk selfie, karena kebermanfaatannya kurang. Nah, bagaimana cara menggunakannya untuk konten produktif? Anda bisa gunakan untuk branding rumah makan, UMKM, objek wisata, kulineran, dan Anda bisa edit. Nah, tentu Anda bisa melakukan riset sebenarnya yang disukai orang yang kayak apa. Tentu yang disukai adalah yang menyentuh dan informatif. Apa yang akan Anda sampaikan di dalam tayangan Anda sampai kepada user and user. Contoh misalnya, saya punya warung saya jualan nasi goreng. Nah, bagaimana caranya biar pesan yang saya sampaikan bahwa harus ada highlight ya, harus ada kelebihan highlight yang akan digunakan untuk promotif. Jadi kalau Anda belum punya headline, Anda harus temukan highlightnya apa yang akan digunakan sebagai sponsor. Nah, kalau sudah, Anda harus mengatakan bahwa misalnya buy one get one, sehingga ketika Anda mengatakan buy one get one, nah Anda beli satu, maka Anda akan mendapatkan satu. Maka informasi itu harus sampai kepada user and user dengan komunikatif. Misalnya menarik, tata warnanya dan sebagainya, mungkin VO-nya yang bagus gitu. Tanpa itu orang akan melihat juga malas. Ketika kemudian Anda mulai ngedit video Anda dengan baik, oh editingnya bagus, informatif, tata warnanya, komposisinya bagus, maka orang lama-lama akan niteni dan besok akan ke situ lagi, dan tidak ayal lagi pasti akan subscribe atau akan follow. Nah, kalau sudah follow berarti dia besok ketika ada informasi akan melihat lagi. Jadilah user yang organik. Nah, bagaimana ketika kemudian Anda punya user yang organik, Anda bisa memanfaatkannya untuk benar-benar membranding sebuah perusahaan, sebuah tadi yang saya katakan kulineran, wisata dan sebagainya. Maka harus Anda jaga organiknya itu agar dia selalu nempel terus kepada Anda. Ya, Anda harus berikan tayangan-tayangan yang bermanfaat, informatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi itulah maka ketika Anda membuat nama medsos Anda, itu Anda harus sesuai dengan konten Anda. Walaupun mungkin sekali-sekali boleh oke. Cuman nama itu akan menunjukkan bahwa isi kontennya ya kira-kira seperti itu. Misalnya kuliner Solo, kuliner Sambi, ya isinya berarti kuliner-kuliner yang ada di Solo. Di Boyolali boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Cuman tentu ini Solo kok Boyolali ada tanda-tanda seperti itu. Cuma ya tidak masalah. Nah, sekali lagi, bagaimana kalau seandainya Anda makan sayur mentah? Tentu juga rasanya ya enak-enak saja, bergizi, sehat. Cuman kan nggak enak kalau suruh mentahan terus. Maka harus dimasak, dikasih bumbu, dimasak model apa, misalnya misalnya tumis sama-sama. Misalnya dimasak apa lagi begitu. Nah, dengan formulasi ini maka Anda akan bisa merasakan oh ternyata enak. Nah, sama ketika Anda punya gambar, punya video tanpa diolah, mungkin juga enak-enak saja. Cuman ketika Anda masak, ada edit lah, oke.
rasanya akan menjadi berbeda, akan menjadi lebih bagus. Jadi ketika Anda edit, ya mungkin tambahan grafis, tambahan teks, tambahan VO, voice over ya, maka orang akan makin suka. Jadi sekali lagi, konten ini sebaiknya Anda edit nih, ditambah misalnya, tambah lagi misalnya efek, misalnya kadang-kadang misalnya cerita lucu kalau jujur kadang-kadang juga garing. Maka ketika kemudian Anda menambahi dengan suara ketawa, tepuk tangan, rasanya juga akan berbeda walaupun itu cuma kamuflase. Ingat, ini adalah sebuah trik. Ya, kadang-kadang kita itu dibohongi seneng. Salah satu dibohongi senengnya adalah misalnya cerita lucu seperti itu, sehingga orang kemudian akan suka. Oh, ikut tepuk tangan. Padahal enggak juga gitu loh. Cuma lihat game-game yang bagus, ternyata dia juga melibatkan sound effect yang kemudian menarik perhatian. Jadi manakala Anda punya video, memang sebaiknya diedit. Oke. Kemudian Anda harus mulai tembak segmennya nanti yang akan saya bidik itu siapa. Misalnya anak-anak milenial umur 17-an sampai mungkin 30 tahun. Maka gaya Anda dalam menyajikan tayangan juga harus mengikuti selera-selera yang kira-kira disukai oleh anak-anak milenial itu. Kalau Anda jujur, dikasih maaf ya, yang disukai orang tua, tentu Anda salah segmen dan tentu tidak akan tepat sasaran. Jadi memang sebaiknya segmen itu sangat penting, sehingga Anda sangat memerlukan segmentasinya siapa. Contoh juga ketika Anda pengen membidik anak muda, maka Anda juga harus menggunakan bahasa yang gaul, yang mungkin lekat di telinga anak muda. Namun juga Anda juga harus bisa menyentuh ibunya, karena sebagus-bagusnya iklan Anda untuk anak muda dan anak muda ini terpikat dan pengen beli tanpa dikasih uang orang tuanya, nggak bisa. Sehingga Anda harus menyentuh hati ibu, karena ibulah nantinya akan memberikan uang. Nih, oke. Jadi kemudian Anda juga harus bisa membuat tayangan ini kira-kira ini ditembak pada jam berapa, karena di medsos ini ada jam-jam khusus yang pemirsanya itu banyak. Contoh, jangan dipasang pada jam 11 malam. Ya ada mungkin, tapi yang lihat sedikit. Tapi mungkin pasanglah pada jam 6 pagi, 9 pagi, 12 siang, 6 sore, dan jam 8 malam. Karena pada saat itu yang nonton banyak, karena mereka pada saat itu sedang banyak-banyaknya pada pegang handphone dan melihat. Yang lainnya tentu tidak, karena bisa jadi pada saat kerja, pada saat kuliah, pada saat dia tidur. Maka berarti akan menjadi iklan mati, tidak ada gunanya. Maka Anda perlu mencari waktu prime time-nya yang bagus, sehingga tayangan-tayangan yang Anda publish ini efektif. Selamat.